Panggilan Gaib Gunung Semeru. Namaku Andika. Lahir dan besar di Bandung, kota dengan udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang selalu menggoda. Rumahku ada di daerah Cimahi, sebuah rumah sederhana yang juga menjadi studio foto dan gudang peralatan pendakianku. Aku bukan hanya fotografer alam, tapi juga pencinta tantangan, terutama yang melibatkan jalur-jalur terjal dan puncak-puncak gunung yang konon kabarnya berhantu. Aku percaya satu hal, segala sesuatu bisa dijelaskan secara logis. Takhayul dan mitos itu hanya cerita orang tua zaman dulu untuk mencegah anak-anak mendekati tempat berbahaya. Tapi aku salah, sangat salah. Rencana ini sudah lama ku pendam. Aku ingin mendaki Gunung Semeru, bukan sembarang gunung. Ini adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa, dan bagi para pencinta alam, ia adalah mahkota yang tak tergantikan. Di sanalah Ranu Kumbolo, Danau Selok, dan Puncak Mahameru yang membanggakan menanti. Aku tidak sendirian dalam ekspedisi ini. Ada Siska, temanku sejak kuliah, yang bersedia menemaniku. Dia peneliti budaya lokal, sangat antusias dengan kearifan tradisional dan ritual-ritual yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar gunung. Aku sering menggodanya sebagai penyembah hutan, tapi justru karena itulah dia penting. Dia tahu lebih banyak soal adat daripada siapapun. Kami bertemu di base camp Ranupani 3 hari sebelum rencana pendakian dimulai. Suasana pagi itu agak murung. Langit tertutup awan tebal. Angin bertiup pelan dari arah timur. Siska sudah menunggu di warung kecil dekat pos registrasi, membawa laptop dan beberapa buku catatan. "Kamu datang juga?" sapanya sambil tersenyum. "Aku tidak akan melewatkan momen ini," jawabku, meletakkan ransel besar di kursi. Siska menunjukkan beberapa dokumen hasil risetnya tentang ritual sesaji sebelum mendaki, larangan berkata kasar di jalur gunung, serta kisah-kisah horor dari pendaki yang hilang atau mengalami sesuatu yang aneh. Katanya, kalau mau naik ke Semeru saat bulan mati, kamu harus minta izin dulu ke penjaga gunung. Katanya serius. Aku tertawa kecil. "Penjaga gunung? Serius?" Belum sempat Siska menjawab, suara sandal jepit berderak mendekat. Dari sudut pandangku, seorang kakek tua berdiri di ambang pintu warung. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh garis usia, dan matanya tajam seperti bisa menembus pikiran. "Kalian bicara tentang saya?" katanya perlahan, suaranya parau tapi jelas. Aku dan Siska saling pandang. Aku merasa seperti disergap. Kakek itu duduk tanpa permisi, menyapa kami dengan senyum samar. "Aku Suryo, penjaga jalur sebelah barat," katanya. "Kalian akan naik ke Semeru saat bulan mati?" Siska mengangguk. Aku diam. Kakek Suryo mengeluarkan sebuah kain kecil berisi sesaji, bunga, daun sirih, dan sedikit arang hitam. Ia menyerahkan kain itu pada kami. "Letakkan ini di Ranu Kumbolo. Dan jangan sampai kalian lupa, gunung ini punya nyawa. Ia bisa merasakan siapa saja yang sombong padanya." Aku mengambil kain itu dengan ragu. "Terima kasih, Pak. Tapi aku yakin kami baik-baik saja. Ini hanya gunung biasa." Senyum kakek Suryo menghilang. Matanya menatapku lurus-lurus. "Kita lihat saja nanti. Sampai jumpa lagi di atas sana." Lalu ia berdiri, berjalan pergi tanpa suara, seperti bayangan yang lenyap begitu saja. Kami mulai pendakian pagi itu, setelah semalam beristirahat di penginapan sederhana di Ranupani. Udara dingin menyusup masuk meski kami sudah mengenakan jaket tebal. Langit belum sepenuhnya terang, hanya garis jingga samar di ujung timur. Siska membawa ransel lebih kecil dariku, tapi isinya penuh buku dan catatan. Aku memikul kamera, lensa cadangan, tripod, powerbank, dan beberapa peralatan fotografi lain yang mungkin bisa kupakai di jalur dan Ranu Kumbolo nanti. "Siap?" tanyanya. "Selalu," jawabku sambil menepuk bahunya. Jalur pertama tidak begitu curam, tapi jalannya licin karena embusan kabut tipis yang tak kunjung hilang. Kami melewati hutan pinus, jurang kecil, dan beberapa pos pendakian yang sepi. Jalur biasa. Tapi entah kenapa, ada rasa tak nyaman yang terus mengganjal sejak percakapan kami dengan kakek Suryo.
Siska sesekali membuka catatannya, membaca ulang ritual yang harus dilakukan sebelum sampai di Ranu Kumbolo. Aku mendengarkan sambil tersenyum. "Kamu benar-benar percaya semua ini?" tanyaku. "Mungkin tidak sekarang, tapi aku tidak menolak kemungkinan bahwa mitos itu lahir dari pengalaman nyata orang-orang dulu." Aku tertawa pelan. "Kamu seperti guru SD dulu yang suka cerita pocong di kelas." Dia tidak menjawab, hanya melangkah lebih cepat. Pada jam ketiga, kabut makin tebal. Aku bahkan kesulitan melihat batas antara langit dan tanah. GPS di ponselku mulai error, sinyal lemah, lokasi kadang-kadang hilang. "Kita pasti udah lewat sini," kataku ragu melihat pohon besar yang diberi marka biru. "Ini jalur yang sama kita lewati tadi. Kok semua mirip ya?" desis Siska. Kami berhenti sejenak. Hening. Hanya desau angin yang berbisik perlahan. Lalu, "Shh." Suara itu begitu jelas, seperti bisikan langsung dari belakang telingaku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. "Kamu dengar itu?" tanyaku pada Siska. Dia diam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Ayo lanjut. Jangan dihiraukan," katanya, agak gugup. Setelah 1 jam berjalan lagi, kami sampai di pos 1. Di sana, kami bertemu 2 pendaki muda dari Surabaya. Mereka tampak santai, duduk sambil minum teh hangat. Melihat kami, mereka menyapa. "Baru naik?" "Dari tadi pagi," jawab Siska. Salah satunya menunjuk gunung di depan. "Lagi buruk cuacanya hari ini. Kabut aja enggak hilang-hilang. Kalau kamu mau, istirahat dulu di sini sebentar." Aku ingin mengiyakan, tapi Siska menarik lenganku. "Nanti kalau gelap lebih berbahaya. Ayo lanjut." Kami tinggalkan mereka. Baru saja beberapa puluh meter menjauh, mendadak angin bertiup kencang, membawa debu dan daun kering. Aku menoleh ke belakang. Pos tempat 2 pendaki itu duduk sudah lenyap di telan kabut, seolah tak pernah ada. Perasaanku semakin tidak enak. Kami terus berjalan tanpa suara. Siska tampak waspada. Aku mencoba bersikap tenang, tapi hati kecilku mulai berkata berbeda. Mungkin gunung ini memang bukan sekadar gunung biasa. Kami terus mendaki, langkah kami kini lebih pelan. Udara semakin dingin dan tekanan kabut seperti menyelimuti pikiran, seakan-akan segala sesuatu di sekitar kita dibungkam oleh keheningan yang tidak alami. "Pos 2 harusnya di sini," kataku, melihat peta di layar ponsel yang hampir tak bisa dibaca karena sinyal lemah. Siska menghentikan langkahnya. Aku nggak lihat tanda-tandanya. Benar saja, tidak ada pelang kayu, tidak ada tenda bekas pendaki, hanya jalur sempit yang dikelilingi pepohonan tinggi dan kabut tebal. Aku mencoba menyalakan lampu senter di ponsel, tapi cahayanya seperti tertelan. Tidak cukup kuat menerobos putih susu yang menyelimuti jalur. "Aneh," desisku. Tiba-tiba, Siska menepuk bahuku. Matanya membelalak. "Ada apa?" bisikku. Ia menunjuk ke arah kiri jalan, di balik pepohonan. Samar-samar terlihat sebuah pos kecil dengan atap seng yang sudah berkarat. Cahaya redup terlihat dari dalam, seolah masih ada yang menggunakan tempat itu. Tanpa sepatah kata, kami melangkah perlahan mendekati pos tersebut. Pintunya sedikit terbuka. Kami saling pandang, lalu masuk. Di dalam, 2 sosok duduk membelakangi kami. Mereka tampak diam, tidak merespons kedatangan kami. Baju mereka basah dan berlumut, seperti baru saja kehujanan deras. "Permisi," sapaku ragu. Mereka tidak menjawab. Siska mulai mundur pelan. Aku mencoba melihat wajah salah satu dari mereka, dan tepat saat itulah angin bertiup kencang, membanting pintu pos hingga menutup sendiri. Suara dentuman itu membuatku tersentak. Salah satu sosok itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan. Lalu tanpa suara, mereka menghilang. Ya, benar-benar menghilang. Hilang begitu saja, seolah mereka bukan manusia sungguhan. Kami keluar dengan napas tertahan. Di luar, kabut semakin pekat. Aku menoleh ke jam. Baru pukul 4 sore, tapi gelap seperti malam.
Telah menjelma, Siska mengeluarkan catatan lamanya, membacakan potongan mantra atau doa yang biasa dibaca pendaki zaman dulu sebelum lanjut naik. Ini bukan lagi sekadar cuaca buruk, gumamnya. Ini ada sesuatu. Aku tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut. Benar-benar takut. Bukan takut pada gunung, tapi pada sesuatu yang aku tidak bisa lihat, tapi aku bisa rasakan. Langkah demi langkah, kami terus berjalan menuju Ranukumbolo. Aku tidak tahu apakah itu akan membawa kami selamat, atau justru menghancurkan kami. Kami akhirnya sampai di Ranukumbolo menjelang senja. Kabut yang sempat menggantung tebal mulai sedikit menyusut, memberi celah bagi cahaya jingga matahari terakhir untuk menyelinap masuk. Danau itu tenang, terlalu tenang. Tidak ada riak, tidak ada burung yang terbang melintas, hanya diam 1000 bahasa, seperti menanti sesuatu. Kami mendirikan tenda di tepi danau, cukup dekat untuk menikmati pemandangan, tapi juga cukup jauh agar aman dari embusan angin malam. Siska tampak gelisah sejak kami meninggalkan pos kosong tadi. Ia terus membolak-balik catatannya, membaca mantra-mantra pendek sambil sesekali menatap gunung di kejauhan. Kita harus istirahat dulu, kataku, mencoba menenangkan diri sendiri. Besok pagi kita lanjut ke puncak. Siska mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari air danau yang seperti cermin. Aku merebahkan diri di dalam tenda, meski tidur rasanya mustahil. Tubuhku lelah, tapi pikiran ini terus berputar. Bayangan 2 sosok di pos tadi, angin aneh yang menerpa saat pintu menutup, semuanya terasa nyata, tapi tidak masuk akal. Malam bergulir perlahan. Tengah malam, aku mendengar suara langkah di luar. Tenda dugem-dugem seseorang atau sesuatu sedang berjalan pelan di sekitar tenda. Aku bangun, merogoh tas, mengambil senter dan pisau lipat. Aku menepuk bau Siska. Ada sesuatu di luar, bisiku. Ia langsung terjaga, wajahnya tegang. Kami diam beberapa detik. Suara langkah hilang. Aku membuka resleting tenda. Sinar bulan menyelimuti segalanya. Dingin menusuk kulit. Aku menyala-nyalakan senter, dan sungguh di pasir basah di sekitar tenda ada bekas tapak kaki manusia, tapi ukurannya besar sekali dan arahnya tidak jelas, masuk ke tengah danau. Ini nggak normal, desis Siska. Aku ingin menjawab, tapi tiba-tiba, Andika. Suara itu rendah, bergetar, seperti bisikan yang datang dari dalam kepalaku sendiri. Aku menoleh ke Siska, wajahnya pucat. Kamu dengar itu? Tanyaku gemetar. Dia menggeleng pelan, lalu bisikan itu datang lagi. Kembalikan, apa yang kamu ambil? Aku mundur tanpa sadar hingga tersandung batu. Di kejauhan, bayangan putih samar berdiri di tepi danau, tanpa suara, tanpa gerak. Aku menutup tenda, napasku memburu. Besok pagi kita naik, kataku pada Siska lebih keras dari biasa. Aku ingin sampai ke puncak. Aku harus tahu siapa yang bicara padaku. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Langit masih gelap, tapi kabut sudah mulai menyusut. Aku tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Bisikan itu terus datang, menggema di kepala seperti lagu mengerikan yang tak bisa dihentikan. Siska tampak lelah, tapi ia tetap diam dan fokus. Kami jarang bicara saat mendaki hari itu. Jalur terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena ketinggian, tapi ada beban lain, beban perasaan. Sementara kami naik, aku merasakan tekanan udara berubah. Dingin, menusuk tulang. Napasku pendek-pendek. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus sampai ke puncak. Aku harus tahu siapa yang memanggilku. Setelah 8 jam mendaki tanpa henti, kami akhirnya tiba di puncak Mahameru. Panorama yang membentang membuat napas tertahan sejenak. Danau-danau kecil, lautan pasir luas, awan putih melayang rendah, dan sinar matahari yang menyelinap di antara celah gunung-gunung sekitar. Indah. Terlalu indah untuk dipercaya. Aku duduk di batu besar sambil mengatur napas. Siska merebahkan diri di rerumputan pendek, wajahnya pucat.
Kita turun setelah ini? Katanya pelan. Aku tidak menjawab. Mataku tertuju pada lereng di seberang, sisi utara gunung. Disitulah bisikan itu berasal. Aku yakin ada sesuatu di sana, gumamku. Siska menoleh. Jangan, aku hanya ingin lihat sebentar. Aku bangkit, langkahku mantap meski tubuhku gemetar. Seperti ada tarikan tak terlihat yang menuntunku ke arah sana. Lereng itu cukup curam, tapi jalannya tidak terlalu sulit. Beberapa menit kemudian, aku menemukan celah sempit di antara dua bebatuan besar. Sebuah gua kecil. Aku masuk. Di dalam, dingin luar biasa. Dinding gua penuh goresan aneh, seperti huruf kuno atau simbol ritual. Aku menyala-nyalakan senter. Cahayanya mengenai sebuah batu persegi di tengah ruangan. Di atas batu itu tertancap sesuatu. Sebuah keris kecil, lengkap dengan ukiran daun dan mantra yang tidak aku kenali. Tanpa sadar, tanganku merogoh dan mengambilnya. Saat jari-jariku menyentuh logam dingin itu, gempa kecil terjadi. Batuan longgar, berjatuhan. Aku mundur cepat, jantung berdebar kencang. Penyebab gempa? Entah, tapi rasanya gunung itu sedang marah. Aku berlari keluar dari gua, napas tersengal-sengal. Siska melihatku dari kejauhan, matanya membelalak. Andi, kamu bawa apa? Aku mengepal tanganku. Cuma keris ini. Aku tidak tahu, tapi kayaknya penting. Wajahnya langsung berubah. Itu bukan milik kita. Kembalikan. Kenapa? Ini cuma benda mati. Belum selesai aku bicara, angin kembali bertiup kencang. Kabut membumbung tinggi. Dan dari balik jurang, suara itu datang lagi. Lebih keras, lebih dekat. Kamu mencuri jiwa gunung. Kabut menebal seketika. Aku bahkan hampir tidak bisa melihat wajah Siska yang berdiri di depanku. Angin bertiup kencang, seperti sedang marahi kami. Dan suara itu, suara bisikan, terus menggema, lebih keras dan semakin jelas. Kamu mencuri jiwa gunung. Aku meremas keris kecil di tangan, dingin menusuk. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa melepaskannya. Rasanya bukan hanya karena rasa takut, tapi juga dorongan aneh untuk membawanya turun. Seolah-olah ia memanggilku. Bukan sebagai ancaman, tapi seperti permintaan. Siska menatapku, matanya penuh ketakutan dan amarah. Andi, dengarkan aku, katanya dengan suara serak. Kita harus kembalikan itu, sekarang. Aku geleng-geleng kepala. Ini cuma benda mati, Sis. Ini cuma warisan budaya yang dibiarkan begitu saja di sana. Nggak ada yang akan tahu kalau kita ambil. Belum selesai ucapanku, guncangan keras terasa di bawah kaki kami. Batu-batu kecil di sekitar bergoyang. Langit mendadak gelap, awan tebal menyelimuti puncak Mahameru. Hujan deras turun dalam hitungan detik, dingin dan menusuk. Lalu kabut itu mulai membuka sedikit. Di kejauhan, di antara badai dan langkah-langkah goyah kami, aku melihat sesosok bayangan tinggi besar berdiri di atas batu. Tubuhnya samar, sebagian tertutup asap dan angin. Tapi mata itu tajam, menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku nggak lihat apa-apa, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Desis Siska, suaranya bergetar. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terasa kering. Napasku pendek-pendek. Kepalaku pusing. Aku merasa seperti sedang digigit oleh ribuan jarum tak terlihat. Turun. Sekarang, kata Siska lagi. Kali ini lebih tegas. Kami berlari. Atau lebih tepatnya, kami mencoba melangkah cepat. Jalur yang tadi naik terasa jauh lebih curam saat turun. Setiap langkah seperti mau membuat lututku remuk. Aku hampir saja tersandung batu besar jika Siska tidak menahan lenganku. Di tengah perjalanan, entah dari mana, muncul kakek Suryo. Ya, benar, dia ada di sana. Di jalur turun, di tengah badai. Tanpa mantel, tanpa payung, hanya berdiri diam dengan sorban putih di kepalanya. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Katanya pelan padaku. Aku tidak bisa menjawab. Ia mengulurkan tangannya. Kembalikan,
Aku melihat keris di tanganku. Terasa berat, seperti bukan besi biasa. Aku menyerahkan keris itu kepadanya. Kakek Suryo menerima dengan hormat. Ia membacakan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti. Lalu ia menatapku. Gunung ini punya nyawa, nak, dan kamu telah melukainya. Badai perlahan reda, hujan berhenti, kabut menyusut, tapi hatiku tidak pernah terasa sedingin itu sebelumnya. Kami terus turun, langkah kami tanpa suara. Kakek Suryo berjalan di depan, sesekali menoleh untuk memastikan kami masih mengikutinya. Aku dan Siska tidak bicara apa-apa, entah karena lelah, takut, atau mungkin malu. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku percaya bahwa segalanya bisa dijelaskan secara logis. Tapi hari ini, di puncak Mahameru, gunung itu membuktikan padaku bahwa ada hal-hal yang tidak bisa difoto, direkam, atau dianalisis dengan akal sehat. Sejak menyerahkan keris, itu pada kakek Suryo, udara terasa lebih ringan. Kabut mulai menyusut, angin bertiup pelan. Tapi perasaanku tetap tidak tenang. Ada beban berat di dadaku. Bukan fisik, tapi semacam penyesalan yang menusuk. Kenapa harus kembali ke sana? Tanyaku akhirnya. Suaraku serak. Kakek Suryo berhenti melangkah. Ia menatapku, matanya teduh namun tajam. Karena kamu sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, jawabnya. Dan kamu harus memperbaiki kesalahanmu. Aku mendengus. Bagaimana caranya? Aku bahkan nggak tahu kenapa keris itu penting. Kakek Suryo menepuk batu besar di samping jalur, lalu duduk. Dulunya, ada para penjaga yang disumpah untuk menjaga roh-roh gunung. Mereka adalah penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Keris itu adalah simbolnya, tanda bahwa jiwa gunung dilindungi. Ia menatapku dalam-dalam. Kamu mengambilnya, dan kamu akan merasakan balasannya sampai ia dikembalikan ke tempat asalnya. Aku ingin protes, tapi tubuhku tiba-tiba gemetar. Dingin menusuk kulit, meski matahari sudah mulai terlihat lagi. Kepalaku pusing. Di pinggir penglihatanku, bayangan hitam bergerak cepat. Lihat, bisik Siska, menunjuk ke arah jurang. Di bawah, di antara kabut tipis, terlihat siluet-siluet manusia. Beberapa berdiri diam, beberapa berjalan pelan tanpa suara. Mereka tidak punya wajah jelas, hanya bentuk samar seperti bayangan hidup yang tersesat. Si siapa mereka? Suaraku bergetar. Orang-orang yang mencuri dari gunung, jawab kakek Suryo. Mereka tidak bisa pulang. Jiwa mereka terikat di sini selamanya. Aku menelan ludah. Napasku pendek-pendek. Aku baru sadar betapa berbahayanya sikapku selama ini, meremehkan alam, meremehkan tradisi, meremehkan kepercayaan orang-orang yang hidup bersama gunung. Aku benar-benar minta maaf, ucapku pelan. Kakek Suryo mengangguk. Satu-satunya cara untuk selamat adalah kembali ke gua itu, dan meletakkan keris itu kembali ke tempatnya. Aku menatap Siska. Matanya berkata, jangan, tapi hatiku berkata lain. Aku harus melakukan ini. Kami kembali ke gua itu. Langkah-langkah kami berat. Udara dingin menyusup masuk seperti menusuk tulang, dan setiap detik terasa seperti ujian kesabaran jiwa. Aku membawa keris itu erat di tangan, tapi rasanya bukan lagi benda mati. Ia seperti punya ritme sendiri, denyut yang mengatur napasku. Siska tidak suka ide ini, tapi ia tetap menemani. Kakek Suryo berjalan diam di depan, sesekali menepuk batu atau mencium aroma tanah sebagai bentuk penghormatan pada gunung. Jangan ragu saat meletakkannya, katanya padaku saat kami sampai di mulut gua. Gunung bisa merasakan ketakutan, dan itu akan membuatnya marah. Aku mengangguk, meski jantungku berdebar keras. Kami masuk. Udara di dalam langsung berubah, dingin menusuk, seperti sedang diawasi. Di tengah gua, batu persegi itu masih ada. Tepat di situ aku meletakkan keris itu perlahan. Sejenak, hening. Lalu, angin kencang bertiup dari arah belakang. Kabut tipis menyelimuti gua. Lalu satu suara lembut terdengar. Bukan bisikan penuh amarah seperti sebelumnya,
tapi seperti desisan angin yang menenangkan. Terima kasih. Aku menoleh ke kakek Suryo. Ia tersenyum samar. Kamu sudah memperbaiki kesalahanmu, katanya. Sekarang pulanglah, dengan hati yang lebih rendah. Kami keluar dari gua. Jalur turun yang tadinya gelap dan berbahaya, tiba-tiba terlihat jelas. Langit cerah, kabut menghilang, dan udara terasa lebih ringan. Kami turun tanpa banyak bicara. Sampai di Ranupani, aku menatap gunung itu sekali lagi. Mahameru masih menjulang tinggi, megah, dan tenang, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu betul, sesuatu telah berubah di dalam diriku. Hari itu, aku pulang hidup-hidup. Fisikku mungkin baik-baik saja, tapi mental dan jiwaku terasa sangat berbeda. Aku tidak hanya pulang dari gunung, tapi juga pulang ke diriku yang lupa cara bersyukur dan menghormati. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di rumahku di Bandung, melihat koleksi foto-foto pendakianku. Aku menghapus semua foto dari Gunung Semeru, kecuali satu. Di layar komputerku, ada gambar terakhir yang kuambil sebelum turun. Di sela-sela semak dan bayangan kabut, tampak siluet seorang laki-laki tua berdiri jauh di belakangku. Tidak salah, itu adalah kakek Suryo. Tapi aku tahu, dia sudah lama tidak ada.